Baik, kita lanjutkan pidato guru besar yang kedua, Profesor Dr. Heri Sujaini, STMT, Guru Besar Bidang Teknik Informatika dengan judul Orasi Ilmiah, Kecerdasan Artifisial untuk Melestarikan Bahasa Daerah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya muliakan Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Tanjung Pura, Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura beserta seluruh jajarannya, istri, anak-anak, kakak adik, dan seluruh keluarga besar yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati para kolega dan seluruh undangan yang hadir saat ini, baik secara fisik atau via streaming. Boleh mungkin videonya sudah dimulai, biar 10 menit pas. Burung Garuda gagah di udara, singgah sebentar ke Rektorat Untan. Bapak, Ibu, saudari dan saudara, izinkan saya mulai, mohon perhatian. Pertama-tama marilah kita bersyukur dan mengucapkan puji kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmatnya, kehadirannya yang maha kuasa, yang telah memberikan anugerah kepada kita untuk berkumpul di hadapan mimbar akademik yang penuh kehormatan, keilmuan, dan kecerdasan ini. Dengan penuh etika dan martabat, saya melangkah ke depan untuk memenuhi tanggung jawab ilmiah dengan menyampaikan orasi ilmiah sebagai bagian dari proses pengukuhan sebagai guru besar informatika yang dibesarkan oleh Universitas Tanjung Pura. Orasi ini pada intinya mencerminkan rangkuman dan fokus penelitian primer saya selama ini. Rangkaian penelitian ini telah menjadi bagian integral dari perjalanan akademis yang telah diampu dan dikembangkan dengan penuh dedikasi di lingkungan universitas dan Indonesia. Melalui orasi ini, saya bermaksud untuk membagikan hasil-hasil temuan, wawasan, dan kontribusi ilmiah kepada dunia akademis, serta menunjukkan komitmen terhadap pengembangan di bidang informatika. Izinkan saya untuk memohon perhatian dari semua hadirin untuk mengikuti orasi ini dengan judul Kecerdasan Artifisial untuk Melestarikan Bahasa Daerah di Indonesia. Tema dan judul orasi ini mencerminkan tanggung jawab moral yang saya emban, hasil dari konsolidasi pemikiran yang telah ditekuni dalam ranah ilmu pengetahuan selama periode waktu yang cukup panjang. Orasi ini bermaksud untuk membawa hadirin masuk ke dalam perjalanan pemikiran dan penelitian saya yang telah membentuk konsep kecerdasan artifisial atau biasa kita kenal dengan Artificial Intelligence atau AI untuk tujuan yang sangat bernilai, yaitu melestarikan bahasa daerah di Indonesia. Hal ini sebagai wujud komitmen saya terhadap pemeliharaan warisan budaya yang kaya dan beragam. Dengan demikian, orasi ini akan menjadi medium bagi saya untuk menyajikan temuan, ide, dan pandangan ilmiah yang saya kembangkan sejauh ini. Semua itu dilakukan dengan harapan agar pengembangan teknologi, khususnya AI, dapat menjadi mitra yang berarti dalam memperkaya, dalam melestarikan bahasa daerah. Menjadikannya tidak hanya sebagai entitas linguistik,
tapi juga sebagai bagian integral dari identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, kecerdasan artifisial sangat berhubungan erat dengan mesin penerjemah. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, biasa disingkat dengan AI, adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat meniru atau menampilkan kecerdasan yang serupa dengan manusia. Ini mencakup aspek-aspek seperti pembelajaran, pemikiran, pemecahan masalah, persepsi, dan penggunaan bahasa. Dalam konteks teknologi modern, AI telah terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk e-commerce, otomotif, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Terjemahan mesin adalah bagian dari AI yang merupakan proses otomatis menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain menggunakan teknik komputasi. Sebagian besar mesin terjemah sudah menggunakan teknologi yang disebut dengan Neural Machine Translation atau biasa disingkat dengan NMT, karena kinerjanya memang lebih baik. Meskipun demikian, beberapa penelitian melaporkan bahwa Statistical Machine Translation atau SMT masih lebih baik dibandingkan dengan NMT dalam penerjemahan bahasa dengan sumber data yang terbatas. Mereka merekomendasikan penggunaan SMT daripada NMT untuk bahasa dengan sumber daya yang rendah. Bahasa-bahasa ini memiliki sumber data pelatihan yang minim, sehingga pengembangan sistem terjemahan mesin yang menghasilkan terjemahan dengan akurasi tinggi menjadi sebuah tantangan. Sebaliknya, model NMT memerlukan data pelatihan yang cukup besar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, Indonesia adalah negara yang beragam dengan lebih dari 270 juta orang yang tinggal di sekitar 18.000 pulau dan berbicara dalam berbagai bahasa. Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam bahasa daerah terbesar kedua di dunia setelah Papua Nugini, mencakup 10% bahasa di dunia, yang masing-masing memiliki ciri gramatikal yang unik. Upaya melestarikan bahasa daerah secara sistemik dan masif belum dilakukan. Untuk mengoptimalkan upaya pelestarian bahasa daerah secara sistemik dan masif, perlu dikembangkan inovasi yang lebih lanjut. Selain membangun kamus elektronik, pengembangan mesin penerjemah antar bahasa daerah muncul sebagai solusi yang sangat relevan dan progresif. Mesin penerjemah ini tidak hanya akan mendigitalisasi bahasa-bahasa daerah, tapi juga memfasilitasi aksesibilitas langsung bagi masyarakat untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan mesin penerjemah antar bahasa daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya guna bahasa daerah dalam era modern yang semakin terhubung secara global. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat dengan mudah menerjemahkan dan memahami konten dalam bahasa daerah mereka sendiri, bahkan ketika berhadapan dengan berbagai bahasa daerah lainnya di Indonesia. Hal ini tidak hanya mendukung komunikasi antar komunitas yang berbeda, tapi juga memperkuat keberlanjutan penggunaan bahasa daerah dalam ranah digital. Berbagai penelitian kolaborasi yang telah kami lakukan sebagai upaya untuk mengembangkan mesin penerjemah, terutama bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Penelitian-penelitian yang dilakukan mencakup usaha untuk meningkatkan akurasi dari mesin penerjemah, baik SMT maupun NMT. Penelitian terbaru saya adalah menganalisis cara dan pendekatan yang tepat dalam mengimplementasikan mesin penerjemah untuk bahasa-bahasa daerah. Kontribusi penelitian ini terletak pada eksplorasi peningkatan akurasi mesin penerjemah untuk 12 bahasa daerah dengan sumber daya yang sangat rendah, dengan menambahkan berbagai ukuran monolingual corpus atau biasa disingkat dengan MC, dan melatihnya menjadi language model atau LM pada sisi bahasa target. Studi ini memberikan wawasan tentang dampak LM yang berbeda yang dilatih pada MC yang berbeda-beda terhadap akurasi terjemahan mesin dengan melakukan beberapa eksperimen. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan ukuran MC secara umum dapat meningkatkan akurasi dari SMT, meskipun bisa terjadi penurunan akurasi jika datanya tidak mencukupi.
Akumulasi dari semua pengetahuan yang saya pelajari tentang mesin penerjemah, saya implementasikan dalam bentuk mesin translator Nusantara yang dapat diakses secara luas di laman nustor.untan.ac.id. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ucapan terima kasih tulus saya sampaikan kepada istri tercinta, Tanti Anggraini, yang telah memberikan banyak pelajaran kehidupan, selalu setia memberikan peringatan, serta selalu memberikan dukungan. Juga kepada ketiga anak-anak tercinta, Fahmi Sajid, Sahmi Sajid, dan Adha Rizki Hawarismi. Terima kasih kepada mertua saya, almarhum Yaksolin Murad dan Hajah Utin Farida, beserta kepada seluruh anggota keluarga. Perjalanan pendidikan dan karir saya tidak terlepas dari Untan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Untan beserta seluruh jajaran, Dekan Fakultas Teknik beserta seluruh jajaran, semua rekan sejawat dosen di jurusan informatika yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kekeluargaan. Para sejawat dosen di Untan, terutama rekan seperjuangan di PKJP, Puskapolis, dan tim kerja yang lainnya. Juga panitia acara pengukuhan ini. Serta penghargaan khusus kepada kolega tim UPT TIK Untan atas kerjasama yang baik selama ini. Para guru-guru SD, SMP, SMA, para dosen di tingkat S1 Teknik Elektro Untan, terutama Bapak Insinyur Haji Dasril MM, alhamdulillah hadir pada hari ini. Maupun di tingkat S2 dan S3 di STITB, Prof. Kusprianto, Dr. Ari Ahmad Arman, Dr. Ayu Purwaryanti. Tak lupa kepada adik-adik tercinta yang selalu mendukung, Herianti, Heri Muardiana, Heri Astuti, Heri Muaramaningsih, dan Heri Abdul Basit. Semuanya Heri. Terakhir saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada almarhum kedua orang tua saya, Ayahanda Haji M. Sip Karim dan Ibunda Hajah Fatimah. Saat saya mengusulkan guru besar, mereka masih sempat memberikan doa. Hari ini keduanya telah tiada. Mohon izin Bapak Ibu Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga semua kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pidato guru besar yang ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Martoyo MA, Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu